Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita jangan puas hanya duduk manis di syariat saja. Bergeraklah, beranjaklah, bangunlah, hijrahlah. Cari guru torekohnya. Cari guru hakikatnya. Sampai kepada hakikatnya. Maknanya di dalam toreko itu ada zikir tingkat 4. Jadi zikir tahapan-tahapan zikir itu ada 4. 1, zikir jahar seperti kita ba'da sholat itu subhanallah subhanallah yang diucap walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir jahar. Tahapan-tahapannya di situ. Jangan duduk manis di situ saja, jangan puas di situ saja. Beranjaklah terus agar apa? Agar zikir jahar ini diterima. Bagaimana caranya? Yojo meneng wae melaku terus. Masuk toreko masuk hakikat dan makrifat. Maknanya setelah zikir jahar itu yang kedua adalah zikir siri. Zikir siri itu yang tidak diucapkan tapi hati ngucap Allah 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 atau hu Allah sing ngucap sing jadi Tuhan sik manusianya. Rumongso iso ngucap Allah sik menungsane sik syariat. Jadi zikir jahar lan siri itu zikir syariat. Tapi tidak apa-apa, harus ikuti itu. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada hakikat zikir itu sendiri. Kemudian zikir yang ketiga, zikir sirrul asror atau sirrun fisiri. Rahasia zikir maknanya merasakan dekatnya Allah. Merasakan adanya Allah. Sing merasa dekat, sing merasa adanya Allah, sing menungsani. Sing duwe rasa, ya kan Mas? Sing serba menungso. Itu zikir yang sirun fisiri atau sirul asror. Menungsoni si rumongso memainkan rasa. Rasoi menungsoni si rumongso makrifat. Menungsoni si rumongso berilmu. Paham? Nah, jadi jangan terdiam di situ, jangan duduk manis di situ, jangan merasa lega di situ, beranjaklah naik terus sampai zikir yang keempat, yaitu fana'ul zikri. Ketika sudah hancur leburnya zikir itu bersama hancurnya manusianya, yaitulah la ilaha illallah. Misalnya kita gini, kita habis sholat terus langsung pakai zikir zikir apa dalam hati itu apa? Zikir siri Allah ya siri. Saya dalam hati langsung kita. Zaman namanya siapa? Kang Andi ya. Andi. Waktu zikir jahar la ilaha illallah sin zikir Kang Andi. Waktu zikir siri nyebut Allah atau hu Allah sing dadi Tuhan yo si Kang Andi, ya kan? Ora apa-apa. Bertahap, ya kan? Ngeropopo. Maknanya sambung gini Kang Mas, sambung gini. Sampai makanya tak ajak dari atas, dari langit, jangan dari bumi, ke Soron, sampai pasti ketemu dengan Andi terus. Bahaya ke Andiku, ya kan? Maknanya tak ajak Anda dari atas itu supaya Anda tahu sejarah Anda. Sebenarnya Andi itu wujud apa goib? Ya kan? Sebenarnya Andi kan goib, sing wujud mong Allah, ya kan? Nah, bila Allahnya yang wujud, berarti kan Andinya tidak bisa apa-apa, ya. Berarti apa sing sampean lakoni jahar, sirri, sirul asror atau sirun fisiri atau fana'ul dzikri, apa kuasai sampean? Kan duduk toh, nek Allah kabeh kan? Nah,
meskipun sampai lakoni kabeh mau iku, mohon ojo rumangsa ngelakoni. Contoh di dalam sholat, Mengalir. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, andine halime apa? Mati yo, menengo. Biar Allah yang menguasai kita, biar Allah yang menggerakkan kita. Kita saksikan pergerakan ini. Sopo iki? Nah, sopo sing dikir jar, sopo sing dikir siri, sopo sing dikir sirul asur, maka ketemu fana udzikri. Gampang kan? Ya harus diistiqomai. Jadi ya nyun tolong sampai cari guru pembimbing agar apa? Agar dituntun secara sebenar-benarnya. Belajar dewe nanti halusinasi tambah Guru langsung, ado. guru langsung berhadapan ini untuk sekarang sih susah karena pekerjaannya riwa-riwi terus. Iya, makanya itu yang harus Gurunya ya pas pekerjaan itu. Nyari di gini, ketemu jenengan gini, terus ketemu orang-orang yang soleh lainnya gitu. Kalau secara face to face berhadapan tuh susah. Waktunya nggak Maka ada. dari iya, makanya dari itu di dalam kehidupan ini sampean sibuk dengan dunia. Padahal dunia itu rakanggu kayak sampean, iya dak? Sampean dunia nih akeh. Iya, maknanya begini. Sampai dunia nih akeh, toh di dunia, sampean boleh ya dunia dia tetap di dunia, ya kan? Nah, jangan dipertuhankan itu. Jadi carilah kesempatan sampean lebih mementingkan akhirat. Supaya apa? Supaya dunia ini barokah, ndak jadi geni. Ya, amin. Ndak jadi anar. Tapi sampean mementingkan dunia, selamanya Anda hidup di dalam neraka. Wedi mati, wedi melarat, wedi besok anakku udah esok kuliah dan sebagainya, ya kan? Yeah. Selalu ditakuti itu. Kenapa? Karena Anda jadi Tuhan. Tapi kalau Allah yang jadi Tuhan Anda, sampean wedi apa? Aku wae diurus Allah, apa maneh anak-anakku, apa maneh manusa liyane. Enjoy wae. Ya ndak? Iya. Itulah enaknya orang-orang yang dekat dengan Tuhannya daripada dekat dengan dunia. Kenapa? Manusia sudah tahu rahasianya dunia. Monggo. Gampang. Niki. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Izamil ini Kondisiti dari Malaysia. Dari mana? Oh, Malaysia. Dari Malaysia. Oh iya tadi. Alhamdulillah. Silakan apa yang mau ditanyakan? Saya sharing ya. Iya, silakan. Ustaz Halim Bu Siti nanya ya? Iya, Bu Siti. Dari Malaysia. Okay, saya sharing. Sudah mengikuti YouTube Uripe Allah. Iya. Saya sharing ya. Saya jumpa Uri Allah ni dalam masa tak sampai 2 bulan. Oh iya, sudah tengok YouTube-nya ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana pendapat Anda? Terus saya baiat dengan Ustaz Halim. Itu yang mudahnya. Sekarang saya rasa saya tenang. Hati tenang. Ya, karena manusianya sudah disembelih. Baiat itu sudah disembelih. Maknanya hakikat baiat itu, meskipun kita baiat kemana-mana, ribuan guru kita baiati, tapi manusianya masih wujud, ya belum baiat itu namanya. Oh, manusia ini masih ada, ya kan? Bila ada tuntunan. Jadi hakikat baik. Bila ada tuntunan karena mudah. Iya, karena yang nuntun Allah sendiri, ya kan Bunda? Iya. Secara online saja pun tak apa. Tidak apa-apa, yang penting kan pahamnya Bunda. Iya. Coba. Meskipun berhadap-hadapan, tapi tidak paham ya percuma, ya kan? Iya. Sebenarnya perjalanan saya dalam setahun, saya follow YouTube saja. Saya ikuti macam-macam tarekat, tapi saya tak pernah baiat. Bila jumpa urip Allah,
Allah dah mantapkan hati saya sebab hanya Allah saja yang saya cari. Itu yang sebenarnya tujuan. Allah nampakkan saya itu tujuan saya. Sebab tu saya baiat. Uang itu tidak jadi halangan lah. Allah akan rezekikan. Betul. Karena selama ini uang kita jadikan Tuhan. Maka ya harus dihancurkan dulu Tuhannya, baru ketemu Tuhannya uang, ya kan? Iya. Selama ni uangnya buat tak tahu apa-apa. Habis macam tu. Ya. Selama ini kita di dalam nerakanya Allah ini murah. Uang seberapapun kita buang-buang untuk pemuas hawa nafsu kita. Beli ini, ayo murah. Kenapa? Dunia itu tidak ada harganya, ya kan? Iya. Bila dapat Allah, rasa cukup segalanya. Nah, itulah kaya raya. Karena sudah tidak ingin apa-apa lagi, ya kan Bunda? Iya. Karena Allah lah yang tahu kita, bukan kita yang tahu Allah, ya enggak Bunda? Iya. Karena Bunda sudah tidak makrifat lagi kan? Iya. Enak enggak? Enjoy saja enggak? Enak saja, ikut saja Allah. Iya. Penyakit hati yang ada di hati sudah sembuh enggak? Sudah jauh lah kurang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena hatinya sudah sehat. Ya sehat juga badannya, ya kan? Iya. Allah lah penyembuhnya. Kira-kira Bunda ada ada pertanyaan kira-kira Bunda? Setakat ni alhamdulillah lah boleh faham. Allah bagi faham. Ya, Bunda. Iya. Kalau Bunda masih ada pertanyaan lagi, berarti Bunda masih ada, ya kan? Sebab ingat Allah saja. Iya, karena allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang akan memberitahukan kepada manusia apa yang belum diketahui oleh manusia. Asalkan manusianya dekat dengan Allah, ya kan Bunda? Sebab tujuannya sudah nampak Allah sahaja. Tak ada yang lain. Jadi memang bila hanya Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, bila hanya Allah yang berkuasa atas seluruh manusia, hidup ini indah. Tidak ada perbedaan lagi. Kenapa? Karena yang berbeda itu memang keindahannya di situ, ya enggak Bunda? Iya. Tak minta. Kalau sama-sama, kenapa Bunda? Tak minta pun Allah beri. Nah, ya isiannya kasih Habibullah itu. Lalu kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri, ya kan? Iya. Sekarang tak Bunda pernah sekarang lebih kaya sekarang apa dulu Bunda? Lebih kaya sekarang apa dulu? Sekarang lah lebih kaya. Allah ada. Allah maha kaya. Kaya hakikatnya itu hakikat kaya adalah sudah tidak apa orang kaya, ya. Kalau hati kita masih ingin apa-apa, minta doa-doa, ya miskinlah kita. Tak pernah doa dah Ustaz. Terima saja apa Allah beri. Maka saya amin ya. Alhamdulillah. Bunda sudah lama itu ikuti bimbingan baiat. Ikuti apa? Bimbingan baiat sudah 1 bulan ya? Tak sampai. Dalam 2 minggu ke? Memang cepat. Saya sarankanlah siapa yang ikut urip Allah, baiklah dengan Ustaz Halim. Memang cepatlah. Jadi tidak ada paksaan. Maknanya Bunda tidak ada paksa. Tidak ada paksaan. Baiat itu takdir Allah Bunda. Tidak bisa.
kita ngomongkan di sini tidak bisa. Yang penting cinta dengan ilmunya, cinta dengan Iya. paparannya, cinta dengan jalan Tuhan, itu yang penting. Babakan baiat nomor 100 tidak penting, karena baiat itu urusan Allah, ya kan Bunda? Iya, sebab senang online Urusan pun boleh. Allah. Macam kami perempuan susah nak keluar. So online lagi mudah. Ya, yang penting kita cinta dengan kajian-kajian tentang Iya, ketuhanan, itu yang penting itu. iya, Baiat nomor 100 itu jauh, jangan dipikirkan. Yang penting Anda cinta dulu pada Allah. iya, cinta dulu Nanti pada Anda Allah. akan paham-paham sendiri ya. Jadi memang untuk babakan baiat itu hanya bagi orang-orang yang sudah cari, sudah lama, sudah kesel, pengen jalan pintas atau tol, atau pingin jalan tolnya, itulah baiat. Jadi kalau kita masih belajar sendiri, ya silakanlah belajar sendiri. Yang penting cinta, memahami apa ya tentang kajian ketuhanan, itu yang penting. Sebab Ya, selama ni saya tak positif. pernah jumpa ilmu macam ini. Yang dicari hanya Allah. Itu yang betul. Bunda sakitnya sudah sembuh sekarang. 90% lah. Ya disiksa-siksa lagi ya. Sudah enjoy saja ya. Ah, jauh lah, jauh. Memang beza sudah jauh. Berarti tugas saya untuk nuntun sudah selesai kan? Ah, Ya kan? perlu lagi Kenapa kan? tuntunan. Karena tujuan baiat itu supaya Anda berguru langsung kepada Allah. Sudah nyata kan? Iya. Ya itu tujuannya. Bukan untuk berguru pada saya. Saya ini sama dengan Anda, sama-sama makhluk, sama-sama manusianya. Jadi manusia itu berguru pada Tuhannya, berguru pada hidup yang menghidupinya. Jadi memang tujuan baiat itu supaya manusia supaya bisa berguru langsung kepada Allah. Jadi ya Allah memilih hamba-hamba yang dikehendakinya. Jadi tidak ada paksaan di sini. Jadi Bunda bicara tentang baiat sudah cukup di sini dulu ya. Di sini aja. Jangan bicara baiat lagi, karena baiat itu bukan urusan kita, urusan Allah, ya kan? Oke. Baru paham Yang penting tentang baiat. yang penting manusianya cinta dengan kajian-kajian ketuhanan, itu yang penting dulu, ya kan? Iya. Memang baiat itu hanya bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Kalau yang bukan dikehendaki Allah tidak bisa. Meskipun seluruh malaikat dikerahkan, seluruh para nabi dikerahkan, bila Allah belum menghendaki, ya tidak bisa, ya tidak, Bunda? Iya. Itu rahasia Allah. Lebih mudah belajar dari atas. Lebih enjoy ya. Kalau dari bawah pening, Bunda. Iya, selama ini sia-sia beramal. Ya, tapi ya tidak sia-sia. Memang sejarahnya begitu, Bunda. Saya pun juga begitu dulu. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri manusia yang bernyawa pasti ketemu kematian. Apa yang dimaksud kematian? Ketika hatinya mati, lebih kerasnya batu, yaitulah kematian di sisi Allah. Manusianya masih hidup, tapi hatinya selalu cenderung kepada yang selain Allah, yaitulah hati yang mati. Jadi semua manusia pasti kena itu. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun juga kena itu, ya kan? Buktinya apa? Nabi Muhammad mencari Allah di dalam gua Hira 15 tahun lamanya. Setiap hari di gua bermalam, bermujahadah. Kenapa? Karena untuk mencari kehidupan yang bako, untuk mengenal Tuhannya, ya kan, Bunda? Iya. Selagi tak kenal Tuhan, hidup kita tak sempurna. Iya, karena yang sempurna hanya Allah, ya kan? Iya. Padahal ketemu uripe Allah baru sebentar ya, Bunda, ya? Dalam masa tak sampai 2 bulan lah saya ingat. Ya, langsung ikuti bimbingan baiat, langsung selesai sudah, ya kan? Selesai. Kira-kira Bunda masih cari guru lagi apa enggak? Kira-kira?
Tak ada. Cuma boleh dengar ilmu orang lain tapi saya boleh faham lah. Iya, sudah paham semua apa yang digaji manusia ya kan? Karena Bunda dari atas datangnya ya kan? Boleh beza mana yang hakikat makrifat yang sebenar. Ya Alhamdulillah, kita semua yang ada di room ini diberikan kemudahan, kepahaman, diberi petunjuk Allah. Tapi jangan takut, seluruh manusia, kita semua pasti masuk surga. Kita datang dari surga, ya kembalinya ke surga. Kita datang dari Allah, ya kembalinya kepada Allah. Begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, apa Bunda kira-kira setelah mengikuti bimbingan baiat, kira-kira apa yang dialami Bunda? Mau diceritakan di sini biar saya tahu. Sebelum saya jumpa urip Allah, saya pernah berdoa dengan Allah. Saya ni memang orang yang jaga syariat lah. Satu hari saya doa dengan Allah, mohon tunjukkan saya jalan yang sebenarnya menujumu. Kemudian tak lama Allah uji dengan saya dapat sakit. Terus? Bila saya ingat sampai sekarang perjalanan saya sakit, sebenarnya Allah sedang perjalankan saya untuk mengenal Allah sebenarnya. Dari sini saya amati bila saya jumpa urip Allah, saya mula faham apa itu syahadat, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Sebenarnya Muhammad dan Allah itu adalah ahad. Selama ni saya ingat Muhammad Rasulullah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Rupanya semua manusia ini adalah Muhammad utusan Allah. Nur Muhammadnya, betul Ustaz? Betul tak Ustaz? Ya. Jadi manusia dan alam semesta inilah yang dimaksud Nur Muhammad itu. Jadi alam semesta inilah Nur Muhammad itu, maka setelah Nur Muhammad diciptakan, maka diciptakanlah Muhammad. Supaya apa? Supaya kan kebutuhan Muhammad atau kebutuhan manusia ini sudah disiapkan semua. Mana mungkin manusia dilahirkan tanpa apa yang dibutuhkan ada, ya kan? Diadakan dulu kebutuhannya manusianya, maka diciptakanlah manusia. Jadi kalau manusianya dulu diciptakan, manusianya pelunga-pelungu di India aku iki. Maka mam kok ndak ono mam, kate minum ndak ada minumnya ya kan. Jadi nurnya dulu diciptakan. Setelah itu didatangkanlah Rasulullah. Jadi maknanya begini, badan-badan inilah diciptakan dulu. Hidup ini dimasukkan, ditiupkan kepada badan. Ketika sudah badan dan hidup ini tercipta, kemudian didatangkanlah tamunya. Kita ini tamu-tamunya Allah. Ya kan? Iya. Akan tetapi kita sebagai tamunya Allah selama ini malah ngerampas rumahnya Allah. Disuruh jadi tamu kok malah ngerampok yang punya dunia, ya kan Bunda? Ya panas lah, kena sakit lah. Moga dilanjut Bunda ceritanya. Oke. Yang saya faham Nur Muhammad itu adalah roh yang Allah tiupkan pada kita, betul? Lanjut. Okey. Setelah saya alami bila baiat dengan urip Allah, hati saya lagi tenang. Sebab bagi saya sudah
hati itu sudah faham diri ini, nama saya ini hanya ganti nama. Sebenarnya diri ini adalah Nur Muhammadnya Allah. Iyalah Bunda, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bunda ya. Okay. Ya. Jadi bimbingan seterusnya sampai Bunda selesai jadi manusianya. Dibimbing terus ya Bunda ya. Kita hanya ngobrol-ngobrol saja. Bang sudah tahu gurunya hanya Allah ya kan Bunda. Tapi pengalaman saya sepanjang setahun lebih sampai hari ini, memang Allah uji bertubi-tubi. Hatinya dibolak-balik. Untuk mengenalnya memang akan diuji. Ya, memang ujian itu indah. Karena ujung-ujungnya ujian itu membuat hati manusianya lulus kepada Tuhannya. Ya kan Bunda? Iya. Bila akhirnya jumpa urip Allah, apa yang saya alami selama ni memang sakit. Tapi bila jumpa urip Allah, saya baiat. Hati saya rasa satu kepuasan. Allah tunjukkan saya bahawa saya mula menyedari diri saya ini milik Allah sepenuhnya. Itulah kajian dari atas. Memang kajian dari atas kita harus tahu man arofa nafsahu. Kenal dengan diri manusianya. Kalau kita tidak kenal dengan diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengenal pencipta diri kita? Ya enggak Bunda? Iya. Selama ni saya tak sedar. Allah suapkan saya, Allah minumkan saya, Allah mandikan saya, Allah dudukkan saya, Allah masak. Dari bangun indah ya Bunda ya. Iya. Itulah kesaktian yang tak pernah kita jumpai. Saktinya siapa? Saktinya Allah. Kalau yang di luar itu kan sakti-saktian. Sakti yang nyata itu ada pada tiap diri manusia kita, wahai sahabat-sahabatku. Jadi saksikanlah kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Maka kita akan terbelalak menyaksikan kesaktian Allah. Ternyata yang mendudukkanku selama ini Allah. Ternyata yang membisarkan aku merokok selama ini Allah. Ternyata yang mensolatkanku, yang menggerakkanku, yang bisa mengucapkan aku Allahu Akbar. Ternyata semuanya Allah. Akhirnya indah hidup ini ya kan Bunda? Iya. Sekarang rasa malu dengan Allah. Kalau mau berdoa malu. Sebab bukan kita yang beramal. Allah yang beramal. Kita yang minta pahala. Malu. Ya Bunda, masa orang mati masih berdoa? Baru tahu kita ni orang mati sebenarnya. Iya katanya disolatkan, katanya dimandikan, diwudukan, dipakaiankan ya kan? Kan mati kita. Itu kalau sudah mati kan enjoy saja. Kenapa? Karena tanpa diminta pun Allah selalu mencukupi, memelihara, menjaga manusia ciptaannya ya kan? Iya. Kadang baru terentak di hati Allah sudah bagi depan mata. Iya. Ya itulah manusia dihijrahkan dari kemiskinan menuju kepada kekayaan. Dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang. Ya kan? Indah bila sudah Allah kenalkan dirinya dan kita sedar kita ni mati sebenarnya. Jadi tujuan kita diciptakan hanyalah haulahu liduriyahu min ayatina. Agar supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhannya. Bukan malah manusia membaca atau menyaksikan ayat-ayat hawa nafsu, ya kan? Iya. Selama ini yang kita lihat, yang kita saksikan kan ayat-ayat hawa nafsu saja. Ya panas. Ya. Sebelum ini saya ingat Allah tuh zikir banyak-banyak.
Tapi bila Ya ini kenal ada, Allah, sebenarnya Allah yang berzikir untuk kita. ya itulah yang dimaksud fana utikri. Ini ada dari Kang Josa Josa. www. Tujuan zikir adalah menghancurkan hijab diri, betul sekali. Maka paham kalimatnya dari guru biar cepat kabul. Ya maknanya kita ibadah, kita zikir, kita beramal soleh, sebenarnya semuanya itu kotoran kita. Maka jangan kita bangga-banggakan kotoran itu. Maknanya apa? Kotoran itu ikhlaskanlah, seperti kita buang air besar atau ketika kita ke toilet. Kita pasrahkan, itu bukan milik kita, itu maknanya ibadah. Ketika kita sudah tidak mengaku-ngakuinya lagi, ketika ibadah, sholat, puasa sudah bersih dari hak kepemilikan kita, itulah kita buang hajat. Karena ibadah itu sesungguhnya kita disuruh ibadah, disuruh berzikir karena diri kita masih kotor. Jadi jangan diaku-akui sholat ibadah yang kita lakukan itu milik kita. Maka kalau kita masih mengaku-akui, kita yang merasa sholat ibadah puasa, yo tambah kotor. Iya enggak Bunda? Iya. Puasanya rajin kan? Puasa macam biasa lah, tapi yang puasa bukan kita. Maknanya puasanya sudah lillah, ya kan? Uh-uh. Karena yang membisahkan raga ini bisa menahan lapar, yang membisahkan raga ini menahan haus. Kalau tidak ada uripi Allah, apa bisa? Ya kan? Iya. Bila sudah kenal Jadi, ini, puasa tuh tak rasa apa, macam biasa. Tak ada rasa lapar, biasa-biasa saja. iya, karena kita sudah dikuasai oleh Allah, ya kan Bunda? Bila berbuka pun sikit pun dah cukup. Karena ketenangan hati itulah pahala Bunda. Hati kita tenang, enjoy, itulah pahala. Hati kita bahagia selalu di sisi Allah, ya itulah surga itu. Jadi nyata surga itu, nyata pahala itu, tidak goib, ya kan? Iya, sebelum ni ingat semua akhirat lepas mati. Rupanya sekarang. Iya, akhirat itu bukan nanti. Akhirat itu ketika Anda berpuasa, Anda sholat, Anda tahu siapa di belakang Anda, siapa yang berkuasa atas semua ibadah Anda. Ternyata hanya uripi Allah yang menguasaiku. Itulah akhirat. Akhir dari syariat itu, ujung-ujungnya Allah yang kuasa, ya kan? Iya. Itulah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu maksudnya. Itu yang membezakan. Saya boleh bezakan hakikat makrifat ni yang sebenar dengan tidak sebenar. Kalau bukan sebenar, akhirat tu selepas mati. Iya, memang ya enggak apa-apa. Bagi orang-orang yang belum memahami, ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah juga membuatnya begitu, Bunda. Ya kan, Bunda? Iya. Dulu Bunda enggak paham, ya buatan Allah enggak paham itu. Iya. Dan sekarang Bunda paham, ya paham itu ya buatan Allah juga. Indah kan, ya kan? Tidak ada perbedaan lagi. Iya. Jadi kita memahami Allah itu begini, ibarat air. Jadi seolah-olah selama ini kita sebagai ikan-ikan yang ada di dalam air itu seolah-olah ikan ini yang bisa berbuat segala sesuatu. Bisa berlari ke sana kemari, bisa mengejar mangsa, bisa minum, bisa kawin, bisa berkelahi di dalam air. Seolah-olah ikan bisa bergerak. Tapi tanpa air, apakah semua itu ada, Bunda? Kan tidak ada kan tanpa air, ya kan? Iya. Nah, ternyata itu sebenarnya bukan lakunya ikan, bukan syariatnya ikan. Semua itu syariatnya air. Tanpa air, tidak ada syariatnya ikan. Coba ikan diangkat, dikeluarkan dari air. Apa bisa syariat seperti yang di dalam air? Iya. Ya enggak.
Sebelum Itu ni saya faham syariat hanya satu saja syariat. Lepas saya jumpa urip Allah, baru saya boleh beza apa itu syariat manusia dan apa itu syariat Allah. Jawablah. Ya, bedanya syariatullah dan syariat manusianya. Yang perlu diikut adalah syariat Allah. Ya, saya tambah waktunya 7 menit lagi. CMS Dewan. Oh iya, tenan. Allah lapar, tahan kita, gak tahan bang. Iya, memang apapun sebutan yang ada di dunia ini, bila tanpa uripe Allah, ya ndak ada sesebutan lapar, kenyang, apapun itu. Maka semua itu berkiblat hanya ke uripe Allah. Dengan adanya uripe Allah, maka terwujudlah muncul nama-nama yang kita ucapkan. Seolah-olah memang manusia tidak percaya bila Allah yang berkuasa atas diri manusia. Tidak percaya manusianya. Kalau kita ngomong, oh Allah rokokan, banyak manusia tidak percaya. Bahkan kita dikatakan murtad. Kenapa? Allah kok bisa merokok? Yang bisa merokok kan hanya manusia. Kenapa? Karena manusianya Tuhan satu-satunya di dalam hatinya. Allahnya rakanggo, ya kan? Karena Allahnya tidak berlaku bagi manusianya. Tidak percaya manusianya kalau Allah bisa apa-apa. Karena manusianya masih terjebak, manusianya terbelenggu, terpenjara dengan ayatnya Allah sendiri. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa apa-apa dan tidak serupa siapa-siapa. Seolah-olah Allah itu tidak bisa menjadikan apa-apa dan seolah-olah Allah itu tidak bisa menjadikan siapa-siapa. Hanya kuasa manusia yang bisa menciptakan apa-apa. Hanya kuasa manusia yang menjadikan siapa-siapa. Seolah-olah kan selama ini begitu ya Bunda. Iya. Akhirnya manusia pada bingung. Kenapa? Karena jalan... Lanjut Bunda. Kita ni umpama pakaiannya Allah. Allah yang cuci, Allah yang jaga, Allah yang basuh, Allah yang lipat, Allah yang... Iya, itulah yang dimaksud maksum, itu dijaga. Kalau manusianya sudah dijaga oleh Allah, ya enjoy saja. Manusianya sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya kan? Iya. Jadi tidak bisa komentar lagi. Kenapa? Karena kehendak kuasa kudrat kodok kodarnya Allah yang lebih berkuasa daripada manusianya, ya kan Bunda? Iya. Sehingga sakit menjadi nikmat, sembuh, ya kan Bunda? Iya, sebenarnya kita sebelum ni belum pasrah pada Allah. Bila kenal Allah, Allah kenalkan dirinya, itulah kesembuhan. Iya, maka dari itu panas anar itu ketika manusianya masih terbelenggu dengan dunia, tidak pasrah dengan Tuhannya, ya akhirnya dibakar terus oleh dunia, seolah-olah dunia itu dipertuhankannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda sehat-sehat aja ya. Salam pada keluarga suaminya di sana ya. Sehat, alhamdulillah. Meskipun bimbingan baiatnya lewat video call, tapi Bunda kan paham kan? Alhamdulillah, Allah permudahkan untuk saya faham. Alhamdulillah. Jadi berarti tidak benarlah kalau berguru atau berbaiat itu harus ketemu lutut dengan lutut, mata dengan mata. Berarti gugurlah kepahaman itu Bunda ya. Iya. Jadi meskipun kita guru tatap muka lutut ketemu lutut, tapi menungsani manusianya masih lebih wujud daripada Tuhannya, ya belum selesai artinya meskipun sudah ribuan kali baiat, ya kan Bunda? Iya, sama saja. Yang penting kita betul-betul mencari, ingin mengenal Allah, Allah tunjuk jalan.
Ya Bunda, kalau Bunda barusan bilang betul, jadi saya jadi ingat Upin Ipin Bunda. Yalah Bunda, alhamdulillah jamnya kurang 2 menit lagi. Kita berdoa dulu ya Bunda, kita bisa bertemu lagi. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bunda, lewat Boleh. Terima telepon ya. kasih Ustaz dan semua kawan-kawan. Sami-sami Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Kang Masku yang di atas dan yang di bawah. Waalaikumsalam. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan saya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kang Agus, Bu Siti dan Kang Andi serta sahabat-sahabat saya yang di bawah, Kang Al-Muhasibi, Kang Hayati, Kang CMS dan sebagainya. Salam hormat saya selalu dan takdim saya selalu. Semoga kita diberikan bimbingan petunjuk Allah dan diberikan kebahagiaan dan kesehatan serta rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه